hadis sama-sama ada hadisnya Pak. Ketika ada anak muda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua dulu Arab Badui, ya Rasulullah, kalau saya menyentuh kemaluan, kalau sudah berwudu menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya ingin sholat, apakah saya harus berwudu? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Berarti menyentuh kemaluan tanpa pelapis tidak batal wudu. Kalau kita pakai ini hadis. 29 hari kemudian dalam ilmu mustalah hadis, ada 3 orang anak muda datang kepada Nabi bertanya di serambi masjid, ya Rasulullah, ketika kami sudah berwudu kemudian mau sholat, tapi kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, apakah kami harus berwudu? Nabi mengatakan, berwudulah kalian semua. Satu pertanyaan, tapi sama pertanyaannya dengan yang kedua, tapi jawaban yang diberikan berbeda. Dari sini muncul pendapat yang pakai metode tarjih, menganalisa mana paling kuat. Imam Tasyafi mengatakan orang tua yang bertanya dari gunung dia ketemu matua dua lasana patah kelupaan sama taruh-taruh, kalau tidak ada saksi, makanya ini lemah hadisnya, tidak dipakai. Tapi tetap dia tahu ada hadisnya, cuma dia mengatakan tidak dipakai karena tidak ada saksi yang kuat. Kemudian orang tua, baru dia Arab Badui, Arab dari gunung. 3 anak muda, hafalan dan ingatannya kuat dan ada saksinya, maka ini yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan metode tarjih.